Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidu samadu yahdi lirrasyad bi khairil khalqika syari'il umami ya rabbana sholli alaihi sallim wal ali gharibna bi bahril wahdati fi kulli halin da'ima wa sa'ati ya rabbana ya dal mula ya dan nawal ya dal jalali wal jamali wal kamal anta rabbun wa rahimun wa ghafur wa anna zalumun wa jahulun wa kafur laisa lana illa azimu abdika ya Allah wa ma lana illa azimu fadlika ya Allah faghfir lana ya Rabbana faghfir lana waghfir lana warhamna ya ayyuhal ghafur salamullah alaika rabbi bi'idhnillah wa'dur ilayya sabili binadra musilatin lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratul ulama, para bapak alim ulama, bapak kiai, ibu nyai, bapak haji, ibu hajat, para asatir wal asatidah, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat lingkungan, para sesepuh, bini sepuh, haji sepuh, para ajengan, wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Raden Usman ingkang yang senantiasa saya hormati dan yang saya muliakan, dan juga kepada para Bapak Kiai, Romo Kiai ajengan dari jajaran DKM Masjid Raya Jawa Barat, khususnya beliau Bapak Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang saya hormati dan yang saya muliakan. Tidak lupa kepada para bapak yang terhormat dari pejabat pemerintah, baik TNI, Polri, sipil, khususnya beliau Bapak Kasdim, Bapak Lektor Kiai Haji Muksid. Ini Kiai Haji sebetulnya, tapi beliau masuk tentara TNI. Saya juga hidup di lingkungan TNI Gusti Arhut. Jadi sekretaris saya di Dewan Pimpinan Cabang di Kota Batu itu juga rekor aku Setiawati. Tak masalah karena ini adalah kegiatan amalan doa. Di sana di lingkungan kampung saya banyak anggota TNI. Alhamdulillah saya juga anggota, tapi TANI, anggota TANI. Kalau dibaca apa? TANI itu kasih rumah. Jadi khususnya Bapak
hadirin wal hadirat minal muslimina wal muslimat wal wahidiyina wal wahidiyat wa nahdiyina wa nahdiyat, tamu undangan, simpatisan, pemerhati, teman-teman sahabat Banser yang saya hormati juga, para panitia penata acara rahimah bahadallah. Untuk menyingkat dan memanfaatkan waktu yang ada, untuk itu uraian tasyakur, sanjungan sholawat salam, salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan, saya makmum kepada hati para hadirin wal hadirat, khususnya makmum kepada para beliau yang telah melaksanakan tugas tadi. Namun dengan penuh iringan doa dan ditandai dengan doa wa a'ada alaina ya Allah min majlisina hadza min barakatihim amin wa karomatihim wa nafratihim wa tarbiyatihim wa syafaatihim wa asrarihim wa kulumihim kauniyah wa batiniyah wa ammadana bi amdatihim kama yaliku bika wa bihim amin 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 ya rabbal alamin. Dengan penuh iringan doa harapan, mudah-mudahan pelaksanaan mujadah di suasana pada detik pagi hari ini betul-betul bersamaan dengan turunnya hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diiringi syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mendapat jampungan doa restu dari para ahbabillah, para auliyaillah min awalihim ila akhirihim, khususan sultan auliya di hadal zaman radhiyallahu taala anhum, yang sehingga mujadah doa bersama pada pagi hari ini betul-betul mampu membuahkan manfaat, maslahah, barokah yang seluas-luasnya, sebesar-besarnya buat pribadi keluarga kita, umat masyarakat malam sholawat wahidiyah, yang sehingga kadang-kadang masih tanda kutip sangat dicurigai, dipandang sebelah mata, akhirnya terjadilah sudon-sudon, fitnah-fitnah yang akhirnya menimbulkan perpecahan dan tidak terjadi kerukunan di tengah-tengah umat masyarakat. Lebih-lebih yang maaf, informasinya yang memakai dasar pakai kitab, tapi kitabnya bernama kitab, istilah kitab Fathul Jalil. Istilah orang Jawa kitab Fathul Jalil, bukan Fathul Izar, bukan Fathul Qorek, tapi Fathul Jalil. Artinya jangan ikut-ikut itu sesat, aliran apa itu, paham apa itu, sesat itu. Ditanya mana dasarnya, ditanya Qurannya, hadisnya mana, apa itu sesat. Saya kata Ustaz saya, Ustaznya didatangi, apa betul Ustaz amalan kegiatan ini sesat menyimpang? Betul, jangan itu bahaya itu. Mana dasarnya Ustaz bahaya sesat? Yang saya katakan ini saya mau juga. Padahal kata Pak Rektor tadi, untuk penataan teritorial harus melakukan kajian penelitian yang sungguh-sungguh supaya tidak salah paham di dalam menentukan kebijaksanaan mengatur lingkungan kita. Jika kalau kita perlu jadi tidak ketemu, isinya cuma apa? Perpecahan kemanusiaan. Karena kita perlu jadi ini yang mengarang itu syaitan. Pernah berguru pada syaitan. Syaitan. Isinya kitab itu hanya hasud, dengki, sumber. Tidak akan terjadi menyelesaikan persoalan di tengah-tengah kehidupan umat masyarakat. Oleh sebab itu, sholawat wahidiyah ini bukan
Saya sendiri belum lahir ke dunia sudah eko, belum lahir sudah eko. Karena babunya leluhur saya ini para perintis pejuang eko. Abah saya Sofian, ibu saya, umi saya itu ketua rakyat, ketua muslimah, bule saya ketua rakyat, keluarga besar NU. Di sini banyak muslimah dan rakyat, banyak ya. Ada muslimah, ada rakyat. Tapi kelihatannya ini kaum-kaum sudah mau demokrat semua ini. Kaum muslimah semua yang hadir, rakyatnya kelihatan nggak begitu banyak. Perbedaan muslimah dengan rakyat itu apa? Bedanya muslimah dengan rakyat. Ada orang yang mengatakan kubur, tapi perbedaannya mengaku itu minyaknya. Kalau bapak-bapak mas-mas ketemu pakaian yang masih muda-muda, mesti baunya itu tahu, bau wangi. Tapi kalau ketemu muslimah yang sepuh-sepuh, mesti baunya menyanyi, sering rohan. Jadi antara Wahidiyah dengan Nahdlatul Ulama tidak ada masalah. Bahkan beliau Hasyim Asy'ari waktu muktamar NU yang 12 malam, transitnya di tempat tinggal saya di rumah saya. Karena keluarga saya adalah Nahdlatul Ulama para perintis. Saya termasuk salah satu murid beliau Romo Kiai Haji Mas Duki Mahmud. Beliau Rais Surya NU Jawa Timur pada maksudnya, dan menjelang wafat satunya beliau Tasyar. Mungkin bapak-bapak pengurus NU juga pernah dengar nama sekarang jadi PWNU Jawa Timur. Beliau Kiai Haji Mas Marzuki Mustamar, itu teman saya di Pondok Pesantren Nurul Huda di Malang. Jadi tidak ada masalah. Karena Wahidiyah ini cuma amalan doa. Doanya tidak sekedar berdoa, tapi doa peduli umat, peduli masyarakat, peduli bangsa, peduli makhluk ciptaan Allah. Disebut doa keberkahan. Apalagi tadi mengharapkan dengan berbagai macam baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ini kalau tidak ada keberkahan yang diberikan Allah, semakin lama keberkahan diambil dari permukaan bumi. Berkahnya lingkungan diambil, akhirnya lingkungannya tidak tenteram. Berkahnya alam diambil, akhirnya musibah bencana datang silih berganti. Berkahnya pemimpin diambil, akhirnya banyak pemimpin yang tidak amanah melakukan tugas tanggung jawab. Berkahnya keluarga diambil, akhirnya dari keluarga yang tidak bahagia. Berkahnya anak diambil, akhirnya menjadi anak yang durhaka. Oleh sebab itu perlu diminta kembali berkah-berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Apalagi sekarang sebenarnya sudah zaman milenial, generasi milenial. Milenial sudah akan lama, sudah akan ketinggalan, sudah memasuki generasi Z. Betul lah, sudah masuk masa generasi Z. Cara hitungan abjad sudah akhir. Bahkan setelah Z ini generasi Alpha. Generasi Alpha itu kembali kepada titik nadir, menjadi 0 satu lagi. Mungkin sama Tuhan oleh Allah kelihatan tidak bisa diperbaiki lagi, akan difaktorisasi, akan diaktifkan istilah akhir kita, dikembalikan pada setelan akhir. Mungkin dikembalikan pada setelan akhir, memasuki gerbang baru, dunia sudah dihancurkan, memasuki dunia yang disebut abad-abadi. Kelihatannya tanda-tandanya sudah sangat nyata. Oleh sebab itu apabila itu sudah menjadi sunatullah, tetap kita berjuang untuk memohon berkah dari Allah agar keberkahan hidup kita, lepasnya ruh
peduli makhluk ciptaan Allah. Memohonkan bahwa Allahumma barik fima khalaqta wa hadhihi ya Allah. Ya Allah, berkailah pada semua makhluk ciptaan-Mu dan juga berkailah pada bangsa negeriku ini ya Allah. Sudahkah dengan cari doa yang peduli makhluk, peduli umat masyarakat, peduli bangsa yang tidak pada bulu golongan, semuanya didoakan panjangan cari di zaman sekarang ini. Tampaknya saya belum pernah menemukan yang kecuali jiwa ini. Doa untuk menumbuhkan rasa kasih sayang, doa untuk menumbuhkan kepedulian, doa untuk menumbuhkan empati, doa untuk menumbuhkan penghormatan ciptaan Allah. Apa pernah Bapak Ibu hadirin mendoakan kepada makhluk Allah yang mungkin sangat tidak bernilai, sangat hina, untuk bisa memberikan manfaat kepada makhluk itu dan makhluk itu bisa memberikan manfaat kepada diri kita? Pernah Bapak Ibu mendoakan kamu? Pernah Bapak Ibu mendoakan lalat? Padahal itu makhluk ciptaan Allah. Cuma di bawah intinya Allahumma barik fima khalaqta wa hadhihi ya Allah. Ya Allah, berkailah terhadap semua makhluk ciptaan-Mu dan juga berkailah pada negeriku ini ya Allah. Apapun wujud makhluk Allah kita hormati sebagai ciptaan, karena setiap makhluk itu sudah ada tugas fungsi pokoknya masing-masing. Allah menciptakan, tidak ada yang sia-sia. Jika kita merendahkan, menghinakan salah satu makhluk ciptaan Allah, berarti kita juga merendahkan, menistakan kepada yang menciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak ada bedanya, iblis setan dengan dalam waktunya didoakan Allahumma barik fima khalaqta wa hadhihi ya Allah. Ditumbuhkan rasa kasih sayang, ditumbuhkan nilai kebaikan, ditumbuhkan nilai penghormatan. Pasti makhluk sejahat apapun, sejelek apapun akan membalas baik jika diperlakukan dengan baik. Betul Pak? Jika dengan panjenengan sok jagoan, iblis dan kelihatan, setan dan kelihatan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Mungkin setannya kalau sama kau benar, mungkin bilang, sama-sama setan, jangan mengingatkan, jangan mengutuk-mengutukkan, jangan saling mengganggu sama-sama setannya. Mungkin setannya bilang begitu, Pak. Karena apa? Karena ketika kita oleh Allah diperintah untuk menjauh setan, karena kalau kita bergaul itu tidak kuat dengan setan. Sedangkan doanya kita bersama dengan cahaya Tuhan, akhirnya cuma berdoa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sama setan tetap digoda, dilaknat, tetap dijerumuskan oleh dia. Semuanya didoakan dengan doa keberkahan. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhihi ya Allah. Ya Allah, berkailah terhadap semua makhluk ciptaan dan juga berkailah pada negeri ini Indonesia ya Allah. Cuma ada di Wahidiyah. Oleh sebab itu, di samping Wahidiyah ini sebagai rangkaian doa-doa untuk kepentingan umat, kepedulian pada umat masyarakat, kepedulian pada bangsa negara ini, yang tadi disampaikan oleh yang membawa doa, tidak ada yang mampu menolak obor-obornya Tuhan kecuali karena doa. Maka Wahidiyah mensosialisasikan, menyebarkan, mengajak kepada semua umat masyarakat mau diajak berdoa. Jika tidak mau, ya tidak apa-apa, tetap umat masyarakat didoakan. Sebab jika pejabat, masyarakat, ulama semuanya kumpul satu hari mengharap ridho Allah, katanya tadi,
Di samping sholat wafidiyah ini sebagai doa kepada umat masyarakat, dalam wafidiyah ini ada pembinaan spiritual, pengolahan hati, penataan rohani. Maka kegiatannya meskipun yang ibadah sholat tidak hanya sekedar sholatan, tapi disebut mujahadah, pembinaan spiritual, mental, rohani, yang sesungguhnya ini adalah mendukung program pemerintah. Meskipun sebelum pemerintah mengeluarkan di zaman Pak Jokowi ada instruksi presiden atau disebut Impres nomor 12 tahun 2016 tentang gerakan nasional revolusi mental. Dalam wafidiyah mulai tahun 1963 sudah membenahi mental umat masyarakat, tidak hanya sekedar mental tapi pembenahan rohani, revolusi iman terhadap umat masyarakat dengan istilah mujahadah sholat wafidiyah. Sebab bobroknya mental seseorang, rusaknya moral seseorang, ternyata cuma disebabkan kotornya hati pribadi masing-masing orang itu. Karena rusaknya iman, keyakinan masyarakat orang itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imannya cuma sebatas kepercayaan, percaya kalau adanya Tuhan, percaya kalau Tuhan itu satu, tapi tidak yakin. Apalagi sampai tindakan sadar sebagaimana disebutkan oleh Pak Rektor tadi, nahwa nahnu aqrabu min hablil warid, Allah lebih dekat pada urat leher kita masing-masing. Cuma percaya adanya Allah tapi tak yakin. Akhirnya takutnya kepada makhluk ciptaan Allah, tidak takut kepada Allah. Jika mentalnya menjadi rusak, moralnya menjadi bodoh, karena rusaknya iman, keyakinan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang dibangun melalui pemahaman sholat wafidiyah. Sehingga pembinaan mental teorinya memang hebat Pak, revolusi mental, tapi tidak cukup dengan teori. Kalau orang-orang zaman dahulu membentuk mental spiritual, pembinaan moral dengan beliau tirakat, tapa berata puasa, orang-orang zaman dahulu untuk menemukan jati diri sebagai manusia, hamba Tuhan yang Maha Esa. Tak cukup dengan seperti penataan pendidikan. Penataan pendidikan hanya sebatas memberikan pengetahuan otak akan pikiran. Kalau orang itu moralnya masih rusak, mentalnya masih rusak, ketika belum mengenyam pendidikan, paling dia berbuat jahat, mencuri ayam tetangga, betul kan? Tapi ketika orang ini bermental rusak, moralnya rusak, ditambah pendidikan yang sangat luar biasa, jenjangnya sampai sangat tinggi, akhirnya berbuat jahatnya itu tidak hanya sekedar mencuri ayam tetangga, tapi uang negara yang dilakukan. Sehingga rusaknya bangsa negara ini bukan disebabkan oleh orang bodoh, betul kan? Disebabkan banyaknya orang pintar yang tidak jujur, banyaknya orang yang tidak takut kepada Allah yang Maha Mengadili, tidak takut kepada Allah yang Maha Melihat setiap amal perbuatan hambanya. Iman cuma jadi kepercayaan, cuma jadi biasa diri, tidak menjadi perilaku keyakinan yang menggerakkan kekuatan kita sebagai seorang mukmin sejati. Jika mental itu perlu dibenahi dengan membenahi iman.
sudah jauh dari istilah digugulan ditiru, tidak menjadi pendidik sejati. Karena apa? Karena yang dikejar-kejar sekarang itu cuma sertifikasi. Sekarang semua orang berlomba-lomba ingin jadi pegawai negeri. Karena apa? Karena nggak punya prestasi, nggak pernah dapat gaji. Karena mental, moral, akhirnya hanya ingin mencari keuntungan pribadi. Jadi guru tidak menjadi pendidik sejati. Akhirnya banyak pelajar yang kurang ajar. Ada orang sudah hilang dari peradaban timur kita. Budaya timur saja hilang, apalagi budaya agama. Tambah jauh dari peradaban rohani anak bangsa ini. Padahal itulah generasi muda yang kita harapkan meneruskan perjuangan di tengah-tengah kehidupan masyarakat ini. Sehingga masyarakat itu yang memakan orang jadi kiai juga jauh dari nilai pewaris Nabi. Masyarakat kecil semakin menjerit karena hidupnya semakin sulit. Mereka masyarakat sudah kehilangan figur, kehilangan panutan. Sebab apa? Kadang-kadang pemimpin itu ada di tengah-tengah masyarakat, dekat dengan masyarakat. Itu kalau ada mau ada pilkada dan juga ada bencana. Betul lah. Oh, kalau acara di tengah-tengah misalnya kalau mau ada pilkada dan juga datang. Kalau masih jauh ya mungkin pikirlah. Makanya kalau istilah orang itu yang membuat publik itu pilkada, pilpres, film, semuanya mabuk. Kalau pilkada hanya mabuk anak jalan-jalanan. Tapi kalau pilkada, pilpres, film itu semuanya, seluruh komponen masyarakat, tokoh-tokohnya, kiainya, ustadznya semuanya mabuk. Pada 1912 kata teman-teman itu pilkada sama pilkada. Pilkada sama pilkada itu sudah 12. Kalau ibu yang tahu itu pilkada kalau lupa jadi, lupa minum dia jadi. Tapi kalau pilkada kalau jadi lupa sudah 12. Nah inilah para bapak yang ada kondisi masyarakat bangsa negara yang sebetulnya rumah ripah Cinawe sumber daya alam melimpah sebagai negara beragama Islam terbesar di dunia. Akhirnya terjadi kondisi yang semacam ini. Lalu ini salah siapa? Oleh sebab itu Wahidiyah Tanjung Taliwondo ikut mengembalikan, membina umat masyarakat, menjalankan program pemerintah ekonomis mental dengan menghadirkan sholawat Wahidiyah. Sebetulnya hanya injeksi spiritual kondisi rohani untuk mengembalikan citra diri sejati manusia dengan nilai menjaga. Akhirnya ketemulah yang namanya kembali pada fitrah jati diri manusia. Manusia itu sudah ditandai fitrah, diberi unggul setiap pribadi manusia, anaknya siapa saja. Yang disebut fitrah menurut kitab Hasyam Shori juz 3, al-fitratu tabi'atun lil fitri. Maka fitratu ba'iyatan ala fitrati kana muhayyi'an liman rabbihi wa dinil Islam. Yang dinamakan fitrah itu tabiat wa bibit unggul yang ditanamkan Allah sebagai cahaya Tuhan, ditanamkan kepada setiap bayi siapapun, anak siapapun, anak seorang kiai atau anak seorang petani, anak seorang pejabat atau anak seorang pejabat. Bibit unggulnya sama yang disebut fitrah ditanamkan pada setiap diri manusia.
cahaya Tuhan yang disebut fitrah terbimbing terus karena muhayyi'an limakrifati rabbihi wa dinil islami, pasti orang itu sadar terus kepada Allah, makrifat terus kepada Allah dimanapun dia berada, sadar terus kepada Allah, dan dia perilakunya mesti nyocoki dengan ketentuan hukum aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dia tidak bisa membaca Quran hadis, meskipun dia tidak pernah sekolah, meskipun dia tidak pernah mondok bodoh, tapi jiwa ruhaninya itu sambung dengan cahaya Tuhan disebut fitrah, maka perilakunya orang ini mesti cocok dengan hukum Allah, tertata sebagai perilaku yang baik sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makrifat kepada Allah. Yang umumnya fitrah itu disebut hati nur ain, hadiah hati nur cahaya, ini ada disebut cahaya mata hati. Maka sifatnya ini jujur Pak, hati nur ain ini gak pernah dusta, mesti kenal pada Allah, meskipun bodoh gak ngerti dalil hati, tetap punya keyakinan kepada Allah, punya kepercayaan, disebut iman naluri. Jujur ini hati nurani. Apapun yang dilakukan orang itu pasti dia itu tahu apa yang dilakukan itu salah. Yang disebut hati nurani. Makanya nenek moyang kita, babu kita, orang-orang zaman dahulu sering pesannya itu yang hati-hati. Kata-katanya filosofinya yang hati-hati. Tidak pernah pakai anggota badan yang lainnya, yang kaki-kaki, atau yang mata-mata, atau yang tangan-tangan. Itulah Bu. Ada anak cucunya yang pamitan pada keluarganya, babunya, bapak ibunya, mesti yang pesan. Nah, yuk, sekarang di Bandung itu ramai sekali jalannya. Maka kalau kamu keluar jalan-jalan yang kaki-kaki ya, pernah ada? Karena mobilnya sudah banyak. Kalau keluar kemana saja yang mata-mata, pernah ada begitu? Gak ada. Pesannya cuma yang hati-hati. Maksud tujuannya gunakan kondisi hati, karena hatimu tidak bisa berbohong, tidak bisa dusta. Ketika hatimu terasa ini bukan milikmu, jangan diambil. Kalau terasa hatimu kamu dicaci maki orang sakit, jangan mencaci maki. Kalau kamu melakukan begini, menimbulkan kerusuhan perpecahan, jangan dilakukan. Gunakanlah kondisi hatimu, karena hatimu tidak bisa dusta, tidak bisa bohong dengan apa yang kamu lakukan. Maka seandainya setiap detik orang mampu terbimbing oleh jiwa rohani cahaya Tuhan, sadar kepada Allah, yang disebut fitrah hati nurani, saya tidak ada korupsi di negara kita. Allahumma amin. Tidak ada kejahatan, tidak ada penyimpangan, tidak ada saling berlebih-lebih antara umat masyarakat ini, sebab masing-masing sudah menyadari dan disebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara mohon maaf, kalau ritual-ritual ibadah sangat luar biasa, kegiatan-kegiatan keagamaan sangat luar biasa, apalagi di masjid raya ini jadwalnya sangat penuh sekali. Masyarakat berbondong-bondong datang ke masjid, masjid sebesar ini penuh, meskipun setahun 2 kali. Cuma Idul Fitri dan Idul Adha sampai ke halaman-halaman ke lapangan.
Ketika Ramadan suara baca tadarus Quran, saling bersama di musola surah masjid mana terdengar gemuruh. Bahkan ibadah haji saja sampai dari antri 35 tahun lagi. Begitu sangat luar biasanya ritual ibadah yang dilakukan oleh umat Islam di negara kita. Tapi yang maaf sekali, orientasi selama ini nilainya cuma cari pahala dan surga, belum membentuk perilaku kondisi batin, kondisi perilaku kejujuran dalam kehidupan kita. Belum bisa membangun karakter sebagai anak bangsa, sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Belum bisa membangun nilai-nilai perilaku yang baik di hadapan Allah dan juga di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Nah, inilah yang perlu kita kaji. Sehingga belum mampu membentuk kata nilainya cuma begitu, nilainya cuma cari pahala, cari fadilah, surga dan lain sebagainya. Pada seandainya di antara pribadi kita yang mengaku Islam menjalankan satu perintah Allah saja yang namanya sholat. Dalam Al-Quran Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Tak usah ikut majelis taklim, tak usah nonton yang macam-macam, tak usah perbuat ini. Sholat saja sudah terbangun mental yang baik, perilaku yang baik. Asalkan sholatnya dengan sungguh-sungguh, maka tidak ada kejahatan di negara kita. Pasti tidak ada korupsi, pasti tidak ada saling berdiri, saling sekutu di antara umat Islam. Tapi kenyataannya banyak orang yang mengaku Muslim tapi tidak berperilaku Islam. Banyak orang yang mengaku punya iman tapi tidak imani di dalam kehidupan sehari-hari. Maka disinilah dia ikut kontribusi terhadap keadaan umat masyarakat dengan menghadirkan sholawat wahidiyah untuk pembinaan spiritual, pembinaan mental rohani dengan melalui mujahadah membangun kembali yang namanya fitrah kesucian, yang sebetulnya fitrah itu jujur, fitrah itu membawa nilai kebenaran, membawa nilai Tuhan. Pasti orang itu sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya disebut filosofinya yang hati-hati. Karena setiap hari kita terasa terhadap amal perbuatan diri kita. Makanya orang korupsi itu sembunyi-sembunyi karena dia ngerti kalau itu perbuatan jahat. Curang itu selalu curang dilarang, kalau curang bukan miliknya. Seandainya setiap manusia mampu menyadarkan diri dengan fitrah bahwa Allah memasukkan pengawasan melekat dengan ketuhanan yang Maha Esa, maka insya Allah negara kita akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka wahidiyah kalau diterjemahkan bahasa Indonesia sebutan wahidiyah itu ketuhanan yang Maha Esa. Disana dengan sholawat dan doa-doa untuk menjiwaan nilai tauhid dan dari iman, rekonstruksi iman, revolusi iman, yang sehingga orang itu kalau sudah beriman berketuhanan yang Maha Esa, dibimbing dalam setiap aktivitas. Jika Pancasila itu bukan hanya dijadikan ajaran di kantor, bukan hanya hiasan di acara-acara seremonial, itu suatu falsafah bangsa yang sangat luar biasa. Para pendiri bangsa itu tidak mungkin mendirikan itu kalau tidak melihat kultur dari bangsa ini yang disebut Nusantara sejak belum berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia.
aktivitas kita sehari-hari, profesi kita apa, kedudukan kita apa, jabatan kita apa, pejabat atau rakyat, dituntut dengan falsafah bangsa, hendaknya di dalam beraktivitas terapkan lil Tuhan, lil Tuhan. Istilah wakilnya lillah, lillah. Lil itu ikhlas murni karena Allah. Memang mudah kata-katanya berbunyi ikhlas murni karena Allah. Bernilai penambahan tidak pamrih. Istilah orang Jawa ikhlas itu orang ini gawe seperti pamrih. Tidak banyak ngomong, banyak kerjanya. Ukuran terendah orang ikhlas penambahan kepada Allah, abdi pada negara, pada masyarakat. Istimewa martifat ini jami'in nas. Kalau panjenengan sudah punya ukuran dalam batin itu sama antara dicaci maki dan dipuji tidak ada bedanya. Itulah kelulusan nilai pengabdian kita kepada Allah meskipun berwujud menjalankan tugas-tugas di tengah-tengah kehidupan umat masyarakat. Ketika kita dipuji masih berbangga diri, akhirnya timbul aku, ananianya muncul, maka tidak jauh berbeda dengan yang disebut iblis laknatullah. Iblis itu gara-gara dilaknat karena punya perasaan anak khairu, saya lebih baik, lebih mulia, lebih hebat dari Adam. Adam akan merejoni, ngapain saya suhur kepada Adam? Anak khairu itu kalau orang itu belum ikhlas beri penghambaan kepada Allah, pasti muncul kebanggaan diri timbul anania. Kalau dicaci maki, dinilai, dikoreksi, apalagi sampai diviralkan, difitnah, sakit hati, terjadilah sakit fitnah, maka itu jauh dari nilai penghambaan kepada Allah. Sebab apa? Sebab ibarat khalifah berjalan, ada anjing membawa tetap berjalan. Ada orang berjalan, ada anjing membawa. Kalau kita sibuk menjaga hubungan lagi, maka nggak ada bedanya. Pak, orang sulit membedakan ini mana orang dan mana anjingnya. Maka dalam waktu yang dipimpin dengan lillah ikhlas dengan Allah, billah la haula wala quwwata illa billah, menempatkan kedudukan Allah pasca pengawasan melekat. Allah itu selamanya dekat dengan diri kita. Kita cuma disuruh menyadari sadarah. Kalau saya dengar, kalau saya melihat dirimu, kalau saya membakar kekuatan dirimu, tadi disebutkan la ilaha illallah, la mawjuda illallah. Itu jangan hanya dihafalkan, Pak. Diterapkan di jiwa dengan ilmu bilang la haula wala quwwata illa billah. Maksud kandungan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kandungan yang pertama la mawjuda illallah. Tidak ada wujud kecuali hanya wujudnya Allah. Tidak ada wujud ini. Sehingga kita cuma disuruh menyadari diri kita sebetulnya tidak ada, tapi oleh Allah diwujudkan, diwujudkan oleh Allah. Sadarokah, sadaromah, sadarokah, sadarabu. Kalau saya wujudkan, tidak ada wujud kemampuan kecuali dikudrotilah kemampuan Allah. Tidak ada wujud gerak kecuali diharokatilah, digerakkan oleh Allah. Kita cuma disuruh menyadari. Nah kalau hafal lama sudah Allah semuanya hafal. Tidak ada gunanya kalau tidak memiliki. Ibarat orang hafal ilmuin persenannya sekian persen, nanti hasilnya miliar, 2,5% ini sekian 100 juta ini. Tapi dia tidak pernah megang uang, cuma hafal uang. Kira-kira tentang atau enggak orang itu? Tapi meskipun orang itu betul-betul tentang uang, tapi kalau yakin di sampingnya titahnya dengan uang, pasti dia itu iman itu sebetulnya begitu. Iman itu keyakinan rasa menanjak dalam hati menjadi ikatan kesadaran bahwa tidak ada kekuatan hanya dikuatkan oleh Allah.
Tidak ada kemampuan kecuali dimampukan Allah. Tidak ada penglihatan kecuali dibiarkan oleh Allah. Tidak ada pendengaran kecuali didengarkan oleh Allah. Jika timbulnya la haula wala quwwata illa billah, menerapkan dalam aktivitas ikhlas lillahi ta'ala, batin menerapkan la haula wala quwwata illa billah lil Tuhan bil Tuhan, maka orang inilah yang akan beraktivitas berketuhanan yang Maha Esa. Jika aktivitasnya jadi apapun, tidak hanya dalam masjid, lagi kepada Allah. Sedangkan kita dalam masjid pun seringkali tidak ingat. Jangankan di kantor kita bisa ingat berketuhanan yang Maha Esa. Jangankan di pasar kita ingat Allah berketuhanan yang Maha Esa. Jangankan di proyek kita bisa ingat kepada Allah berketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan lisan kita menghadap arah kiblat, lisan menyebut Allahu Akbar, menyebut Allahu Akbar, lisan menyebut itu. Hati kita pun tak pernah ingat kepada Allah. Hati kita mungkin di kampung, hati kita mungkin di pasar yang punya pasar, hati kita di kantor yang punya kantor. Apalagi yang sudah mau gajian, kerja di proyek, lisan menyebut Allahu Akbar. Kira-kira ketika sholat mau gajian itu ingat gajiannya atau ingat Allah? Pak, Bu, ingat Allah atau gajiannya? 99% ingat gajiannya. Ingat bayarnya. Allahu Akbar. Nanti ambil gajian. Nanti yang segini dibuat izin koperasi. Ini dibuat bayar anak sana, dibuat rumah ini sendiri. Waduh, kurang ini. Nyari kemana lagi? Tuh yang utang dulu itu sudah lancar terus ini. Akhirnya sholatnya sambil nangis-nangis. Jamaah yang lain kelihatannya khusus kebatanan ini orang ini. Tapi nggak tahunya dalam sholat itu cuma nangis mikir kemana lagi cari utangan ini. Makanya tidak ada mereka sama sekali, tidak ada ubah sama sekali di dalam penghambaan kepada Allah yang akhirnya dalam perilaku kehidupan yang tidak ada bedanya antara orang yang takut sholat dan yang tidak sholat itu. Makanya sampai saya pernah ditanya seseorang, Pak Yai, lebih baik mana orang yang sholat tapi berbaca sering bermaksiat, sering ngaji maki tetangga, daripada orang yang tidak sholat tapi jujur baik sama orang? Gimana jawabannya ini? Dia sholat tapi dengan tetangga gak bisa rukun. Dia sholat dengan ngaji orang. Sebenarnya Pak Haji tapi ya sudah korupsi. Katanya korupsi itu sendiri, padahal sendiri kalau kita tahu begitu. Sampai ada orang tanya bagaimana orang yang betul beribadah tapi sedang berbaca, tapi ini yang tidak berbuat jujur baik tapi tidak ibadah. Ya saya sahabat, jujur itu memang nurani pembawaan diri manusia. Jagalah kejujuran itu kebaikan diri. Karena fitrah manusia ini sebetulnya baik dimanapun dia berada. Tapi saya fitrah manusia ditutup oleh jasmani manusia yang penuh keliputan hawa nafsu yang sering ada kebutuhan, yang sehingga menutup jiwa rohani manusia. Tapi bibir ruhnya tetap ada, tapi tidak tumbuh. Terasa kalau perbuatan ini jahat, tapi dia tidak mampu meninggalkan karena dicegah oleh hawa nafsu, kebutuhan jasmani manusia, kebutuhan hidup manusia. Jalankan perintah Allah SWT diperintah, tapi jangan mengharapkan apa-apa. Apalagi kamu mengharapkan pahala surga, sebab sholat ibadah belum tentu diterima oleh Tuhan. Karena kamu kalau sudah menjalankan ilmu, menjalankan ibadah, kamu itu mempertuhan ibadahmu, mempertuhan sholatmu, mempertuhan ilmu dan lain sebagainya. Tidak menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang dibimbingkan oleh ulama-ulama dengan lil Tuhan ikhlas murni karena Allah. Sebagai rakyat juga mengabdi kepada para pemimpin karena diperintah Allah untuk mengabdi kepada para pejabat
Jangan hanya bisa mengoreksi, mengkritik, menyalahkan para pejabat pemimpin. Doakan para pemimpin itu dengan kepada Allah dengan doa yang baik. Sebab seandainya doamu diijabahi oleh Allah, akhirnya pemimpin oleh Allah dirubah menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang bertanggung jawab. Akhirnya kamu bisa merasakan kenikmatan kebaikan para pemimpin. Nah ini akhirnya ditampung dalam pengajaran Salafiyah, isinya cuma doa-doakan semuanya dengan menghidupkan jiwa, rohani, fitrah, kesucian hati. Jika Tuhan yang Maha Esa betul-betul diterapkan. Kalau setiap orang orientasinya hanya milik Tuhan, hanya untuk urusan Tuhan, nanti menghamba. Kalau hatinya setiap saat merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, merasa diberi kemampuan oleh Allah, dan juga merasa akan diadili oleh Allah, maka dia akan mampu mengadili dirinya sendiri, sebab sudah dikasih fitrah, kesucian, kebenaran, kejujuran, tahu kalau perbuatan ini bukan miliknya atau bukan perbuatan yang salah. Dia tahu bahwa dia tidak mampu, akhirnya dia bisa menghukumi dirinya, mengadili dirinya. Ini bukan milik saya, tidak saya. Ini milik masyarakat, saya kasihkan, tidak saya kurangi segitu. Kalau melakukan begini membuat orang sakit, tidak saya lakukan. Kalau memfitnah orang itu dosa, tidak saya lakukan. Nanti akan diadili oleh Allah yang mengadil. Akhirnya dia mampu mengadili dirinya sendiri, maka disinilah akan tercipta. Tidak usah ditulis, tidak usah diumumkan, otomatis perilakunya akan terjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak usah ditulis, itu sudah terwujud. Tidak usah penataran sudah terwujud sebagai perilaku, karena sumber dari kesadaran itu adalah kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya berkembang menjadi buah perilaku, menjadi orang yang kemanusiaan yang adil, karena dia mampu mengadili dirinya sendiri. Kalau hukumnya sudah adil, Pak, subjek hukum dan objek hukum ini yang perlu ditata keadilannya. Jadi orang itu ngerti kalau ini salah orang. Sampai kan jahat saja kalau nasihatin anaknya tidak ada. Nah, apa ada penjahat yang nasihatin anaknya ini? Nah, kalau kamu besar, nanti kamu harus jadi penjahat, perampok yang lebih besar daripada bapak. Ada nggak yang begitu Pak? Nggak ada. Pasti orang jahat, orang pemabuk, orang yang jelek dalam nasihatin anaknya. Nah, bapak ini sudah terlanjur, sudah jadi jelek, jadi sampah masyarakat, jadi jahat. Kalau kamu nanti bisa jadilah anak yang bermanfaat, biar bapak sendiri yang menanggung dosanya. Ngerti kalau itu perbuatan jahat. Jika harus ada kesadaran, dihidupkan kembali, yang sehingga orang itu betul-betul sadar kepada Allah, orientasinya kepada Allah, sehingga sadar takut akan diadili oleh Allah, maka dia akan mampu mengadili dirinya sendiri. Maka di sini akan tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab, karena memandang semua ini ciptaan Allah, tidak ada yang dibeda-bedakan, akhirnya semua dihormati, dihargai, dimuliakan dengan tujuan memuliakan yang menciptakan. Kalau sudah tercipta yang semacam itu, orang satu saling menghormati, saling menghargai, perbedaan itu sudah biasa, sudah membawa sunatullah, sama-sama Islamnya, yang penting Tuhannya sama, yaitu Allah, Nabinya sama, Nabi Muhammad, kitabnya sama, Al-Quran, sholatnya sama 5 waktu, tapi tata cara sholat yang berbeda-beda itu tidak menjadi persoalan. Tetap saling harga menghargai, tidak saling membid'ah-bid'ahkan, karena tidak ada tahu siapa ibadah yang mana yang diterima Tuhan. Tidak ada orang yang tahu.
bergerak dari reaksi hati kita yang sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, ini yang dibangun oleh amalan sholat Muhammadiyah. Kalau sudah bersatu, perbedaan bineka tunggal ika tercipta. Persatuan tidak munculnya visi yang semacam ini, tapi ikatan batin sebagai Allah akhirnya tercipta jauh di mata kita. Berbeda agama tidak menjadi masalah, berbeda sukunya tidak menjadi persoalan, perbedaan paham apalagi amalan satu dan satu tidak, itu masalah kecil, tidak menjadi persoalan. Yang terpenting bagaimana menghamba kepada Tuhan yang Maha Esa, mengeterkan kerukunan sebagai wujud satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai bangsa negara Indonesia, sebagai nilai kemanusiaan di tengah-tengah kehidupan umat masyarakat bangsa negara ini. Ini yang dibangun oleh amalan sholat Muhammadiyah. Karena sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dibangun melalui Al-Quran, diterapkan dalam kehidupan. Kalau sudah bersatu antara pejabat dengan rakyat, yang sesungguhnya pimpinan pejabat itu bukan atasan rakyat. Kalau menurut Al-Quran, menurut Rasulullah, Sayyidul Qaum Khatibuhum, pemimpin masyarakat, pemimpin lingkungan itu pelayan lingkungan itu pelayan masyarakat. Jika apa yang menjadi kebutuhan yang dilayani yang dipimpin itu menjadi tanggung jawab para pemimpinnya, antara pemimpin dengan yang dipimpin, antara rakyat dengan wakil rakyat sudah bersatu saling mengerti tujuan yang sama, maka akan tercipta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan, kodok, dengan kebijaksanaan. Bijaksana itu hikmah, kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala, karena didasarkan pada Tuhan. Kalau sudah tercipta pasal demi pasal karena diawali kesadaran kepada Tuhan yang Maha Esa, maka otomatis makmilan akan tercapai otomatis itu. Pasti orang itu akan taat pada hukum, taat pada pimpinan, taat pada karena sumber ketaatan kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dalam kehidupan sehari-hari juga sadar sebagai suami, sadar sebagai istri, sadar sebagai bagian masyarakat, sadar sebagai manusia, sadar sebagai pejabat, sadar sebagai rakyat. Inilah bersumber dari kesadaran berketuhanan yang Maha Esa. Hal puncaknya menjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sangat luar biasa. Indonesia itu selaras dengan falsafah bangsa, Indonesia selaras dengan Al-Quran, Indonesia selaras dengan Islam. Maka Muhammadiyah ini hanyalah menghidupkan kembali barang yang sudah ada. Mungkin banyak yang bocor, banyak tiang-tiang yang rusak. Oleh Muhammadiyah direnovasi dengan yang namanya mujahadah. Mujahadah yang cuma ditempelkan melalui wasilah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab perilaku baik dan tidaknya tergantung kondisi hati itu, dekat dan tidaknya, ingat dan tidaknya kepada baginda Rasul. Maka dalam Muhammadiyah di samping ada pembinaan spiritual yang semacam itu hanya ilmiah tidak ada gunanya. Maka kalau tidak masuk dalam jiwa rohani, maka untuk memasukkannya itu adalah berwasilah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak sholawat dan tidak ya Sayyidi ya Rasulullah. Sholawat yang mendatangkan signal Rasul ibarat lampu tubatnya diperbesar, semakin besar sholawatnya semakin banyak, ibarat lampu tubatnya semakin besar. Karena Rasul adalah nurun wa nurin, anta misbahul suduri. Rasul adalah cahaya di atas cahaya, Rasul adalah lampunya hati. Maka hati yang gelap tidak mudah
Anda bukan situasi lahiriah, tapi batin masing-masing umat masyarakat antara kita semua. Sehingga antara umat Islam dengan umat Islam tidak bisa rukun, beda partai tidak bisa akor, berbagai macam kegiatan, hanya kegelapan-kegelapan saling tabrak, apalagi sampai ada kepentingan berbenturan kepentingan, akhirnya terjadilah permusuhan. Maka perlu menghadirkan lampunya hati tidak ada lain kecuali baginda Rasul, supaya lampu bercahaya menyala di dalam karena seterusnya hanya kita, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Maka ibu-ibu yang mungkin sudah baca sholawat, minimal dalam sholat ada sholawatnya di dalam sholat itu, mungkin ikut jamaah tigaan, mungkin jamaah yang main sholawatan sudah membawa lampu, tapi biar lampu itu menyala lalu diiringi dengan gerakan seterusnya, yaitu bacaan kita ya Sayyidi ya Rasulullah, sehingga ya Sayyidi Rasul itu setrum dari semua amal ibadah kita, supaya menyala dan bisa kita rasakan dalam jiwa nurani kita. Kalau tidak percaya coba diamalkan, tak usah lama-lama, satu hari satu malam dulu 30 menit. Kalau biasa ibu tawasul kepada Rasulullah silakan, tawasul kepada leluhurnya, kepada syekh-syekh siapapun silakan. Lalu duduk dengan tenang baca ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Ciptakan seakan-akan kita berhadapan dengan baginda Rasul. Meskipun tidak pernah tahu aja, mungkin bayangkan ada priantun yang agung, priantun yang mulia dan bapak kita. Kita merasa boleh, merasa hina, merasa rendah, hanya mohon syafaatnya, mohon bantuan pertolongannya dengan cahaya Rasulullah. Insya Allah hati kita akan mudah hidup, hati kita mudah akan sadar. Sehingga tidak akan sekiranya tumar, Pak. Sehingga baca ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, tak usah dihitung tasbih, cukup dihitung waktu 30 menit. 30 menit besok diulangi lagi, rutin selama 40 hari. Apalagi bapak ibu punya hajat, anaknya sulit dinasihati, anaknya sering berani menyakitkan orang tua masih ada, anaknya sudah berani begitu durhakanya, apalagi nanti ketika kita sudah ada di alam kubur, mungkin tak pernah dikirimi doa, cuma dikirim bisa dan manusia dari anak-anaknya. Coba sediakan air dalam botol, laporkan kepada Sang Pencipta, dan juga laporkan kepada bengkel manusia. Allah itu pencipta manusia, bengkel manusia adalah Rasulullah. Kalau ada ibarat mobil rusak buatan Eropa, mau dikembalikan ke Eropa, mungkin buang di sana terbakar. Tapi pabriknya di Eropa sudah membuat bengkel resmi, bengkel mobil-mobil resmi Mercy. Maka kalau ada kita punya mobil Mercy rusak, bawalah ke bengkel resmi. Bengkelnya manusia tidak ada lain kecuali baginda Rasul, pabrik manusia Allah. Sehingga kalau mau mengembalikan memperbaiki manusia, sangat-sangat tidak bermanfaat jika kita kembalikan kepada pabriknya. Kita bawa ke bengkelnya manusia, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada problem apapun, penyakit apapun, kondisi keluarga bagaimanapun, sediakan air dalam botol aqua, malam dibacakan ya Sayyidi ya Rasulullah 30 menit, ditiupkan pada airnya, pagi dibuka, diambil sedikit, dikasihkan keluarganya atau anaknya, atau dicampur untuk masak seluruh keluarga. Satu gelas diambil airnya, ditutup lagi, nanti kalau mau habis diisi lagi, malam dibacakan lagi. Insya Allah kita dikasih keberkahan karena kehadiran cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apapun hajat hidup kita akan mudah diijabahi oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih ketika ruh kita sudah ada di tenggorokan, kita akan dituntut di bibir Rasul dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Karena ada ungkapan man kana
di saat dia detik-detik menghadapi sakaratul maut yang menentukan selamat atau tidaknya ketika itu, maka Rasulullah akan hadir menuntun orang itu, menuntun roh orang itu disolatkan kepada Allah. Insya Allah jika Rasul hadir menuntun orang sekarang, pasti orang itu husnul khotimah. Allahumma amin. Sebab yang menentukan orang itu selamat dan tidaknya, husnul khotimah atau tidaknya, hanyalah ketika detik-detik roh itu keluar dari raga itu, ingat kepada Allah, akhirnya menggerakkan Allah, la ilaha illallah, atau tidak, itulah nilai husnul khotimah atau su'ul khotimah. Sedangkan ada satu kisah, ada seorang kiai. Pak Kiai punya burung beo, burung inco yang bisa ngucap ngomong seperti orang. Burung beo ini cuma bisa diajarin kalimat tauhid, kalimat thayyibah, Allah dan la ilaha illallah. Pak Kiai senang sangat luar biasa. Tiap pagi sore ada debat burung itu, Pak Kiai ucap Allah, dijawab oleh burung beo Allah. Pak Kiai bilang lagi la ilaha illallah, dijawab oleh beo-nya la ilaha illallah. Suatu saat singkat cerita, sama Pak Yai dikasih makan burung itu. Pak Yai lupa menutup sangkarnya. Tiba-tiba ada kucing masuklah menerkam burung Pak Yai. Maksudnya burung beo-nya Pak Yai tadi. Akhirnya beo-nya mati. Beo-nya mati itu Pak Yai nangis sangat luar biasa. Sampai beo-nya heran. Pak Yai hanya burung saja Pak dengan keadaan nangis seperti kehilangan keluarga. Nanti biar santri-santri itu cari burung di pasar burung, diajarkan kalimat tauhid, kalimat thayyibah. Pak Yai jawabnya, yang saya tangis ini bukan burung, tapi akhir hayat burung itu. Burung ini tidak pernah berhijau, tidak pernah mengucapkan suara kecuali kalimat thayyibah, kalimat tauhid, Allah la ilaha illallah. Tapi ketika akhir hayat, di depan saya diterkam oleh kucing, sekaratnya tidak menyebut Allah atau la ilaha illallah, tapi bunyi yang keluar dari suaranya itu adalah diterkam kucing, tidak bunyi Allah la ilaha illallah, tapi bunyi kek. Burung itu tidak pernah mengucap apapun kecuali Allah dan la ilaha illallah, tapi akhir hayatnya tidak terucap. Lalu bagaimana saya menyanyi? Lesan saya belum tentu setiap hari zikir kepada Allah. Belum tentu saya berbunyi kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid kepada Allah. Mungkin lesan saya juga seringkali menggunjing, memfitnah ke sana kemari, berbicara yang tidak baik. Hati saya belum tentu setiap hari ingat kepada Allah. Lalu bagaimana nanti seandainya ruh saya diterkam, dicabut oleh Israel? Apakah nanti saya bisa ingat kepada Allah? Maksudnya bisa menggerakkan lesan saya dengan akhir hayat la ilaha illallah. Itu yang menjadi prihatin saya kepada mereka. Bapak Ibu hadirin, memang tidak ada penyesalan yang sangat luar biasa ketika orang itu sudah sakaratul maut dan disebut mayit, maka sampai digambarkan dalam Al-Quran, idza balaghatil aqab wa qila man rabb wa dhanna annahu al-firaq. Ketika ruh manusia siapapun yang sudah sakaratul maut sudah ada di tenggorokan, jangankan masih satu piring baru setetes tidak masuk, berarti jatah hidupnya sudah habis. Maka ketika itu Allah berfirman kepada orang yang sangat lemah, wakila manrotin, wahai manusia yang sekarang, kalau keadaan sudah seperti ini, siapa yang mampu menolong kamu? Dokter-dokter spesialis angkat tangan.
bisa dengan jabatan, bisa dengan harta kekayaan, bisa dengan alam dunia yang fana ini. Dia sudah ditampakkan setiap perbuatan mulai balik sampai detik sekarang itu oleh Allah disetel kembali, kayak orang disetelkan kehidupan di video langsung disetelkan kembali direkam. Ketika melihat banyak perbuatan dosa maksiatnya, dia menangis tobat, tobatnya sudah terlambat. Mau menjerit juga tidak keluar suaranya. Dia hanya menangis dalam batin, tobat dalam batin. Bapak Ibu hadirin, apa kita menunggu yang seperti ini? Untuk itu mari dalam kesempatan pada pagi hari ini, dalam forum mujahadah Yesus hari ini, mari kita renungkan tentang hakikat diri kita masing-masing. Yang pada hakikatnya kita berawal dari air mani yang menjijikkan Bapak Ibu. Ya mohon maaf, berawal dari air mani yang menjijikkan, mungkin akan berakhir sebuah bangkai yang banyak terlupakan. Seperti leluhur-leluhur kita, nenek moyang kita, mungkin kita sudah banyak yang lupa dengan perbuatan kita di dunia mereka. Bapak Ibu kita yang sudah ada di alam kubur ikut merasakan dosa kita semua. Oleh sebab itu mari dalam kesempatan ini kita doakan dengan sungguh semuanya kondisi umat masyarakat, bangsa negara kita, makhluk ciptaan Allah dan keluarga kita yang ada di dunia maupun yang sudah menjauh kita di alam barzakh. Mari kita doakan dengan bacaan sholawat waqiyah yang belum hafal cukup membaca ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, diulang-ulang sampai pelaksanaan mujahadah ini selesai, sambil membayangkan seakan-akan di antara kita sudah sekarat pribadi kita masing-masing, bahkan mungkin dibayangkan sudah ada di alam kubur, bahkan sudah dibayangkan di alam akhirat menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap manusia akan menghadapi pengadilan dan akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seadil-adilnya. Oleh sebab itu mari kita adili diri kita masing-masing. Kita akui kita adalah al-insan makhluk manusia, tempat salah dosa. Mari kita bayar dosa kita masing-masing sampai taubat di hadapan Allah dan juga mensyafaat beliau Rasulullah SAW dengan berusaha mencucurkan air mata taubat di hadapan Allah dan Rasulullah. Mari para bapak ibu hadirin, Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sekali lagi yang belum hafal kami anjurkan dapat baca ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, diulang-ulang. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajibu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa quyudatihi Allahumma ya wahidu ya ya wajibu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa quyudatihi Allahumma ya wahidu ya ya wajibu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa quyudatihi wa Allahumma ya wahidu ya wajibu ya jawad,
Ya wajib ya jawab. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lawhatin wa nabatin adad ma'lumatillahi wa quyudatihi wa abdadihi. Allahumma ya wajib ya wajib ya jawab. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lawhatin wa nabatin adad ma'lumatillahi wa quyudatihi wa abdadihi. Allahumma ya wajib ya wajib ya jawab. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lawhatin wa nabatin adad ma'lumatillahi wa quyudatihi wa abdadihi. Para bapak ibu kami hadirat, isnya para pengamal, di dalam sholawat yang kedua ini nanti ketika kita sampai pada wa tamamal maghfiratika ya Allah, mari kita betul-betul mungkin seakan-akan kita sudah ada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menggetarkan hati kita mohon ampun kepada Allah yang sangat sempurna. Wa tamamal maghfiratika ya Allah, bahkan kita iringi dengan jujuran air mata. Sebab kalau kita betul-betul hakul yakin tentang azab Allah, tentang siksa Allah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ma a'lamu la dhafitum qalilan wa la baqaitum katsiran wa la kharatum ila su'adati wa tadhamuna sudurakum wa taj'aluna ila rabbikum." Baginda Rasul menegaskan dalam sabdanya, "Wahai umatku, seandainya engkau tahu dan yakin sebagaimana yang aku ketahui dan aku yakini tentang azab Allah, siksa dalam neraka yang begitu berat dan pedihnya, seandainya kamu yakin, seandainya kamu betul-betul tahu sebagaimana aku ketahui, pasti kamu akan banyak menangis, banyak menjerit tobat kepada Allah. Bahkan tangisanmu tidak ada di dalam rumah, tidak ada di dalam masjid, di surau, di musola. Mungkin kamu akan cari tempat-tempat yang tinggi, naik di atas gunung, di atas bukit, berteriak-teriak mohon ampun kepada Allah sambil memukul dadamu karena kamu begitu menyesalnya tentang perbuatan dirimu. Itu pun kalau kamu yakin. Hadirin wa hadirat, seringkali kita itu nangis mohon ampun kepada Allah tatkala sudah ada bencana musibah. Tapi di saat kita lainnya kita diajak menangis tobat di hadapan Allah, itu sulit diajak menangis. Pada setiap saat kita berbuat dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu pada kesempatan ini mari kita kuatkan hati kita, betul-betul tobat di hadapan Allah dengan mohon ampun yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berusaha mencucurkan tetesan air mata tobat yang nanti kita akan rasakan di akhirat nanti. Mari para hadirin, Allahumma kama anta ahlu, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Nas'aluka Allahumma bi haqqihi an tughriqana fi wujudi bahri rahmat hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nufisa wa la nataharraka wa la nasuda ila biha wa tarzuqana tawakiratika ya Allah wa tabama nikmatika ya Allah wa tabama ma'rifatika ya Allah wa tabama mahabbatika ya Allah
برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم كما أنت عالم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما بعد نسأل اللهم بحقه أن تغرقنا ويجب الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خطب علمك وأشرفك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم كما أنت أهل صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهل نسألك اللهم بحقه أن تخرجنا في وجه باب الرحمة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خطب علمك وأشرفك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين يا شافع الخلق صلاة وسلام عليك نور خلق هذه الأنام وأسراره ورقه أدركني فقد ظلمت أبدا وربي وليس لي يا سيدي سواك وإن ترد كل شخص ذلك يا شافع الخلق صلاة وسلام عليك نور خلق هذه الأنام وأسراره ورقه أدركني فقد ظلمت أبدا وربي وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كل شخص ذلك يا شافع الخلق صلاة وسلام عليك نور خلق هذه الأنام وأسراره ورقه أدركني فقد ظلمت أبدا وربي وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كل شخص ذلك يا سيدي يا رسول الله 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 يا أيها الرسول سلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظر موسمتي بالعدل بالحكيم يا أيها الرسول سلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظر موسمتي بالعدل بالحكيم يا أيها الرسول
سيدي يا رسول الله يا 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 سيدي رسول الله يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمة والآل واجعل الأدب والمساعين بالواحدية رب العالمين يا ربنا اغفر يا سيدنا وجهنا قرب علينا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمة والآل واجعل الأدب والمساعين بالواحدية رب العالمين يا ربنا اغفر يا سيدنا وجهنا قرب علينا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمة والآل واجعل الأنام والسمعين بالواحدية رب العالمين يا ربنا اغفر يا سيدنا وجهنا قرب علينا يا ربنا اللهم بارك فيما خلق وهذه البلد يا الله وفي هذه المجتمع يا الله اللهم بارك فيما خلق وهذه البلد يا الله وفي هذه المجتمع يا الله اللهم بارك فيما خلق وهذه البلد يا الله وفي هذه المجتمع يا الله اللهم بارك فيما خلق وهذه البلد يا الله وفي هذه المجتمع يا الله اللهم بارك فيما خلق وهذه البلد يا الله وفي هذه المجتمع يا الله اللهم بارك فيما خلق وهذه البلد يا الله وفي هذه المجتمع يا الله اللهم بارك فيما خلق وهذه البلد يا الله وفي هذه المجتمع يا الله وفي هذه المجتمع الاستسانة 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 يا الله استغفار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة موت هذا الزمان وعظمه وسائر عليك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنك اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة موت هذا الزمان وعظمه وسائر عليك
doa permohonan mujadah kita pada pagi siang hari ini betul-betul diridhoi oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa qadi hadzal zaman radhiyallahu ta'ala yang sehingga membuahkan manfaat maslahat barokah yang seluas-luasnya buat pribadi keluarga kita, umat masyarakat, bangsa negara kita, para pemimpin petugas bangsa, pejabat bangsa yang betul-betul diridhoi oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya menjadi umat masyarakat bangsa negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur Allahumma amin. Para bapak ibu dan hadirat, jangan meninggalkan tempat lebih dahulu. Nanti kita tutup dengan lidah keempat penjuru. Artinya lidah keempat penjuru ada ke barat, ke utara, ke timur, ke selatan. Dengan memanggil umat masyarakat secara batinnya itbaq kepada umat Nabi Ibrahim, karena di dalam Al-Quran syariat mulai Islam itu mulai dari Nabi Ibrahim, maka syariat Rasulullah juga banyak itbaq kepada Nabi Ibrahim. Sehingga Al-Quran menegaskan wattabi' millata Ibrahim hanifa, ikutlah agama tuntunan Ibrahim yang tidak menyimpang lurus hanya kepada Allah. Nabi Ibrahim disuruh memanggil umat masyarakat di empat penjuru untuk melaksanakan ibadah haji ketika turunnya ayat perintah haji. Akhirnya Nabi Ibrahim disuruh naik ke gunung namanya Abi Kubes. Abi Kubes naik ke atas, disuruh menghadap depan, kanan, kiri, belakang, disuruh manggil umat masyarakat. Nabi Ibrahim sempat bertanya kepada Allah, ya Rabbi, kaifa ablaghun nas wa sauti la yanfaduhum, wahai Tuhanku, bagaimana saya itu bisa memanggil umat masyarakat tempat penjuru ini sedangkan suara saya hanya sebatas semacam ini. Allah akhirnya berfirman, wahai Ibrahim, nanti kamu panggil saja, wa alaina al-balagh, nanti akan saya sampaikan kepada hati umat masyarakat. Akhirnya terciptalah ibadah haji sampai sekarang yang mendapatkan panggilan Nabi Ibrahim melalui Allah itu akhirnya bisa melaksanakan Allahumma amin. Kita cuma mengikuti tata cara itbaqnya, itbaq memanggil umat masyarakat secara batiniah agar pribadi keluarga kita, umat masyarakat ini cepat-cepat sadar fakiru ilallah di ujung barat, ujung utara, ujung timur, ujung selatan, semuanya bisa berbondong-bondong sadar fakiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu saja. Nanti jangan ada dua apa yang ke barat, ke utara, ke selatan. Ini itbaq Nabi Ibrahim. Demikian